Start recording. Asik. Di tangan gua udah ada action kamera terbaru dari Insta360, yaitu Insta360 Go 3. Kamera ini tuh katanya digadang-gadang jadi GoPro Hero Killer. Tapi apa iya? Dan kamera ini adalah percobaan ketiga dari Insta360 Go series, produk yang lebih matang dari Go 2 dan dia lebih powerful in term of battery dan setup penggunaannya juga lebih nyaman atau lebih cepet. Penasaran gak sih bisa apa kamera kecil ini? Mari kita bedah. Yang jelas, kualitas wajib dari sebuah action cam adalah kegunaannya yang super versatile dan kekuatannya harus bisa tahan kondisi berat kayak gini. Yang bisa tahan dicemplungin cuma kamera yang ini ya. Dia udah punya sertifikasi IPX8 alias waterproof sampai 5 meter, jadi kalian bisa cemplungin di kolam dan sebagainya. Kalau yang ini, dockingnya atau action podnya, dia cuma punya sertifikasi IPX4 yaitu splash proof, jadi yang ini jangan ikut dicemplungin. Sebelumnya gue mau mention kalau barang ini dipinjemin oleh Fujishop ID dan gue kasih link pembeliannya di bawah kalau kalian berminat beli di sana. Gue liatin di e-commerce-nya ada garansi tuker baru 14 hari kalau kalian menemui masalah waktu kalian terima barangnya, dan juga garansi resmi 1 tahun. Impresi gue terhadap kamera ini adalah Insta360 Go 3 atau Insta360 itu selalu menghasilkan barang yang emang good looking gitu. Tapi Insta360 Go 3 ini bukan cuma good looking, karena dia good looking secara visual dan juga fungsional gitu. Percuma dia kalau cuma good looking doang tapi nggak ada fungsinya. Nah, seperti yang kalian tahu, ini emang bisa dicopot nih dari dockingnya, dan di bagian belakang dari kamera modul yang kecil ini itu ada ada magnetnya, bukan ada metalnya, dan dia bisa nempel di barang-barang metal kayak light stand, terus kemudian kalian juga bisa tempelin di mobil, kalian bisa tempelin, intinya kalian bisa tempelin di metal-metal yang besi gitu. Nah, kalau kayak gini nih contohnya ya, gue mau coba pasang, kebetulan di atas gue ada stand, ini gue record, dan tuh, gila, cepet banget men, gitu. Dan ini kalau misalnya kalian nggak nemu stand-stand yang sifatnya besi atau metal, kalian bisa cabut ini, terus kalian bisa pasang pakai mountingnya ini, gitu. Jadi ini gua pasang dulu. Nah. Jadi kalian bisa beli alat-alat tambahan fotografi dan videografi yang banyak banget kok di pasaran, karena dia mendukung 1/4 20 atau quarter 20 screw. Jadi kalau kalian mau look kayak gini nih, udah jadi men, gitu, top down. Dan ini bisa langsung gue lihat dari sini, bisa langsung gue monitoring gitu. Oh, ini kurang lurus dikit nih misalnya, gue bisa lurusin nih di sini gitu. Bener-bener kayak simple banget, good looking tapi fungsional. Itu yang paling penting. Kalian bisa bikin mounting sendiri pakai peralatan kayak gini, Magic Arm, dan sesuatu yang sifatnya pakai quarter 20 atau 1/4 20 gitu ya. Itu supaya kalian bisa taruh di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang susah dijangkau, dan alat-alat kayak gini tuh kalian bisa temuin banyak di marketplace. So far, gue bereksperimen dengan Go 3 ini untuk hasilin look-look yang unik dan cobain beberapa tipe mounting, dan kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. So, guys, gue mau coba untuk pasangin mounting ini, dan ini akan kita taruh di sepeda yang ada di belakang. Jadi, dia akan bikin lock fokus ke rodanya, jadi kita akan bikin footage yang agak unik. Let's find out. Gue juga bermain sama mounting yang lucu kayak gini. Jadi ini akan kita pasang juga di belakang buat ngecek pergerakan gear dia.
pasangnya cepet, recordingnya juga cepet. Jadi kalian ada 3 cara untuk recording. Yang pertama adalah kalian bisa pencet button yang ada di kamera ini. Kalau kalian pencet sekali, terus habis itu dia akan kedip-kedip nih, merah-merah gini, kedip-kedip. Ini artinya dia lagi recording. Nah, ini yang pertama kalian bisa lakuin ini. Kalau kalian mau stop, kalian bisa pencet lagi. Langsung getar dia. Dan cara kedua adalah kalian bisa pakai action pot-nya atau dockingnya ini. Ini kalau misalnya kalian lepas dari dockingnya pun, dia juga mau. Begitu, record. Nah, jadi ketip-ketip lagi ya. Jadi ini buttonnya agak kartun banget gitu ya, merahnya. Dan yang ketiga adalah yang menurut gua paling seru, itu dia juga bisa voice activated gitu. Kayak start recording. Stop recording. Gila, seru banget men. Docking atau action pot-nya ini juga berfungsi sebagai monitor wireless buat recording. Sebenarnya dia ada sedikit delay, tapi dikit banget. Buat gua nggak ada masalah, no complain, karena emang dia transmisinya either pakai wifi atau bluetooth gitu ya. Jadi ini tuh punya layar yang bisa di flip ke depan. Kalau emang kalian pas makainya dia harus ke depan gini, dan kalian butuh monitoring, dia juga support untuk monitoring gini. Selain itu kita juga bisa monitoring via HP pakai apps-nya Insta360 yang udah sangat-sangat refined. Kalau kalian beli, dia cuma ada 1 paket, nggak ada standard package atau creator package. Dan setiap kalian beli, seluruh mounting yang dari tadi gue jelasin itu udah include di dalamnya. Termasuk yang pertama yang biasanya kalian paling suka adalah si pendannya ini. Dia bisa langsung kita taruh nih di sini di pendan, dan kalian bisa pakai pendannya either di dalam baju atau di dalam kaos atau bahkan di luarnya. Ini nggak ada lockingnya, tapi magnetnya cukup kuat gitu ya. Gue udah coba kalau misalnya kita pakai, kalian bisa pakai di posisi vertikal atau dia dipakai di vertikal, terus kemudian dipakai di horizontal, dan ini digoyang-goyangin pun dia nggak akan goyang gitu karena bener-bener magnetnya cukup kuat. Nah, terus kalian juga dapat mounting buat di topi, jadi kayak dia bikin kalian punya POV orang gitu ya. Ini bisa di adjust juga posisinya, jadi mau ngadep bawah, mau ngadep atas, mau ngadep manapun, ini juga bisa banget dipakai. Ini udah dapet, plus dockingnya juga udah pasti udah dapet. Ini nih, jadi di bagian sini nih ada sticky pad. Nah, sticky pad udah gue pakai ya. Sticky pad ini bisa dipakai di meja gini, ditempel di meja gini. Terus, aduh, lengket. Kalau nanti kalian pakai dan udah nggak lengket lagi, kalian bisa kasih air. Terus kemudian dia jadi lengket lagi. Di bagian atasnya ini dia pakai quarter 20 atau screw 1/4 strip 20 ulir gitu ya. Jadi ini tuh sifatnya kayak ball head, tapi nggak ada lockingnya. Tapi meskipun dia nggak ada lockingnya, ini tuh secure banget. Ini gue coba turunin ya. Tuh, dia nggak turun. Karena emang dia cukup kuat. Dan kamera ini tuh kecil gitu. Berarti kalau misalnya 35 gram, 30 something gram. Dan ini tuh nggak akan dia tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Serta mekanisme di locking di mountingnya ini adalah magnet plus locking. Persis kayak yang di sini. Jadi dia bisa ngelock nih. Nah, di sini dia bisa ngelock. Ini secure, super secure, kuat banget. Dan kalian juga bisa ngelock. Nah, pastiin dia ngelock ya. Karena kalau kalian masukin yang nggak pas, nanti dia ngelocknya nggak pas dan jadi nggak ngelock, cuma magnet doang gitu. Insta360 ini bisa kalian beli dengan harga 6,5 juta atau 6.499.000 untuk yang versi 64 GB-nya. Dan kalian juga bisa beli itu versi 32, 64, dan 128. Tapi kemarin gue cek yang available hanya versi 32 dan 64. Yang versi 64 dan 128. Tapi dari 64 ke 128 itu kalau nggak salah cuma selisih 400.000. Kalau kalian menggunakan ini dengan lama banget, butuh space yang banyak, gue saranin kalian beli yang versi 128 GB-nya. Ini sih gila banget ya, di harga 6,5 juta yang versi yang gue terima kali ini, yang 64 GB. Kalian dapat seluruh mountingnya, dapat storage-nya juga 64 GB, dan seluruh mounting ini tuh bikin penggunaannya jadi super duper useful, versatile, dan cepet banget. Menurut gue ini bagus banget. Mountingnya ini juga metal, kokoh banget gitu ya. Tuh, kalian bisa lihat nih, kokoh banget, nggak plastik. Dan sistemnya itu udah dipikirin dengan baik oleh Insta360 ini. Bener-bener ini satu paket yang lengkap. Anyway, bulan kemarin gue lihat GoPro Hero 11 itu harganya ada di 8,8 juta untuk standard package-nya dia. Dan barusan gue cek harganya sekarang ada di 6,5 juta rupiah. Ini tuh baru GoPro-nya aja.
belum ada mountingnya, belum ada storage-nya, pokoknya kosongan gitu. Dan gue juga nggak tahu apakah harga GoPro Hero yang tinggal 6,5 juta ini akibat dia takut kebanting dengan bundling dari Insta360 Go 3 yang harganya emang 6,5 juta, atau emang base harganya di 6,5 juta rupiah. Buat informasi, mounting GoPro Hero ini yang kayak kalian tahu kan dia 3 garis strip gitu ya. Dan salah satu yang ada di depan gue ini dia tuh sampai patah gitu. Jadi karena emang ini tuh plastik, jadi dia mountingnya ini plastik di sini, terus dijepit. Jadi belum memberikan security yang optimal menurut gue. Dan kalau udah kejepit patah gini ya udah nggak bisa dipakai gitu sayangnya. So insiden yang patah kayak gini itu nggak akan mungkin terjadi di Insta360 Go 3 karena dia punya mekanisme yang emang kuat banget, dan dari creator package-nya atau dari standar package-nya dia ini udah besi. Jadi ini menurut gua menjadi satu poin yang sangat-sangat positif banget. Dari segi UI, Insta360 Go 3 ini UI-nya sangat-sangat mudah, touchscreen-nya cukup responsif, dan settingannya mudah. Kalau kalian belum terbiasa, dia pelajarinnya tuh gampang banget. Nggak sesusah kalau misalnya kalian harus pelajarin kamera manual. Dan dia juga punya fitur-fitur yang bantu kita ngerekam video, kayak fitur auto, EV plus 0,5, EV minus 0,5, dan bahkan dia juga punya fitur manual. Mestinya kalau pakai action cam, kalian nggak perlu pakai manual. Gue saranin kalian bisa pakai auto aja, dan dia bisa membantu kalian untuk habis dia dipencet auto, udah kalian bisa tinggal, aman. Untuk kapabilitas video, kalian bisa shoot Full HD dari 24 fps, 25, 30, dan 50 fps. Nah, di sini juga kalian sebenarnya ada fitur tambahan untuk 120 fps-nya. Dia juga bisa shoot sampai 1440p atau QHD dan 2,7K sampai 30 fps. Sebenarnya 2,7K sama 1440p ini menurut gua agak selisih dikit atau beda-beda tipis gitu ya. Jadi ini tidak membuat kalian kayak tiba-tiba jadi jump resolusinya sampai segede gambreng. Punya fitur free frame video, dan fitur ini bisa bikin kita otak-atik framing dari 16:9 di horizontal atau 9:16 vertikal atau bahkan 1:1. Dia juga punya mode horizontal lock yang kalau misalnya kita pakai dan kita pakainya goyang-goyang dikit, horizontalnya bisa tetap level. Tapi fitur ini nggak bisa langsung kalian pakai, jadi kalian harus masukin lagi ke apps-nya Insta360 di handphone, atau kalian bisa pakai apps-nya yang desktop version untuk kemampuan sedikit yang lebih jauh. By default, kalau misalnya kameranya kita pencet sekali, itu kalian langsung masuk ke mode video, atau kalian bisa record ke mode video. Kalau dipencet 2 kali, dia otomatis masuk ke mode free frame. In overall, kualitas perekaman menurut gua oke. Apalagi kalau misalnya kalian syutingnya di pagi, siang, atau sore hari, dan kegiatannya outdoor. Tapi ada sedikit note dari gua yang akan gua bahas di akhir video. Salah satu fitur dari Insta360 Go 3 atau Insta360 yang paling kuat adalah fitur tracking face-nya atau face trackingnya dia. Dan selama pengetesan gue bisa bilang fitur dari trackingnya atau face trackingnya si Insta360 Go 3 ini itu sekelas Sony atau sekelas Canon kalau di kelas level mirrorless gitu. Dia lengket banget, kalau sampai loncat dia tracking lagi, dia balik lagi, nggak hilang, benar-benar hilang. Dan menurut gue ini keren. Ketahanan baterai adalah kalau menurut spek sheet, kamera kecil ini bisa shoot sampai 45 menit di Full HD. Nah, gue juga udah cobain untuk syuting di 1440p dan gue mendapatkan waktu 40 menit gitu. Selisih 5 menit dari Full HD-nya di resolusi yang lebih gede. Menurut gue ini keren, ini bagus banget. Dan kalau kalian butuh waktu lebih lama lagi untuk syuting, kalian bisa pakai dockingnya atau action pod-nya ini. Dan dia bisa mendapatkan waktu 170 menit alias hampir 3 jam. Yang pertama, kalau misalnya kalian tempel di baju kayak gini. Nah, dan kalau kalian pakai bajunya agak loose, dia tuh agak goyang-goyang gini nih. Jadi baju yang agak goyang-goyang ini bikin footage-nya agak sedikit nggak stabil, agak sedikit kurang stabil, dan kalian butuh baju yang sedikit lebih firm gitu. Jadi bisa bikin footage yang jauh lebih stabil. Nah ini mungkin agak ganggu ya kalau buat gua, tapi kalau buat kalian nggak tahu gimana, tapi kalian bisa lihat footage-nya di sini.
Sebelumnya, gue bilang juga kalau di kualitas video, gue bilang kalau kualitas videonya oke, tapi gue menemukan kalau misalnya video yang direkam oleh Insta360 Go 3 ini cenderung over sharpen. Jadi gue ambil footage-nya ini pas siang dan sore hari, dan kondisinya juga outdoor, dan karena gue kebetulan juga cukup banyak ngambil footage buat beberapa kondisi, over sharpen dari video-video yang direkam ini emang cukup konsisten. Dan balik lagi, karena sebenarnya ini adalah sebuah action cam, bukan cinema kamera, bukan kamera yang emang kualitas gambar terbaik, tapi menurut gue ini jadi worth the mention. Berikutnya gue juga menemukan bahwa beberapa kondisi video itu cenderung under. Tapi balik lagi, ini nggak di semua kondisi video gitu ya. Jadi kadang dia agak sedikit under, kadang dia exposure-nya proper atau pas. Dan karena hal ini agak tricky, tapi gue menemukan sebuah pattern kalau misalnya situasinya high contrast, kalian bisa naikin EV-nya ke plus 0,5, dan ini kayaknya akan membuat video kalian jadi balance. Berikutnya, kalau misalnya dipakai buat low light atau perekaman indoor, hasil perekamannya kualitasnya agak jatuh. Ada banyak flare yang terjadi kalau misalnya kalian kena sedikit backlight. Sebenarnya ini nggak sedikit backlight ya, karena sebenarnya itu lampunya dari atas, tapi karena dia field of view-nya agak wide, jadi ya mungkin terhitungnya backlight. Jadi flare-nya juga agak aneh, dan noise-nya juga menurut gue cukup prominent. Dan yang terakhir, gue menemukan kalau sekali doang dia terjadi ada tulisannya tiba-tiba kameranya abnormality, out of nowhere gitu. Jadi dia minta dipencet nih di sini. Terus setelah gue pencet ya, dia kameranya balik lagi normal, tapi menurut gue ini worth to mention. Gue termasuk kreator yang peduli banget terhadap kualitas visual, dan gue tahu kamera kecil ini bukan merupakan kamera dengan kualitas visual terbagus atau terbaik. Tapi menurut gue, kamera kecil ini memberikan kualitas hasil gambar yang cukup oke, bisa buat konten, bisa buat berbagai macam kegiatan yang outdoor ataupun indoor. Usability-nya itu bantu kita banget untuk bikin gambar-gambar atau shot-shot yang unik dan keren. Dan ini menjadikannya Insta360 Go 3 adalah rekomendasi gua terbaik untuk action camera. So, that's it dari gua Christo Chandra untuk Insta360 Go 3. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya gua tahu, gua akan coba jawab sebisa gua, dan gua akan ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Stop recording. Gila. Gaya banget gue.